bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Mudah-mudahan dalam keadaan baik ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran tematik untuk kelas 5. Namun sebelum kita memulai belajar, ada beberapa tips nih yang bisa teman-teman semua ikuti. Pertama, jangan lupa ya membaca bismillah. Kedua, siapkan alat tulis. Ketiga, tetap fokus. Dan yang terakhir, dengarkan dengan baik. Adapun materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri ataupun kelompok. Di pelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola oleh masyarakat. Nah, sekarang kita akan mempelajari lebih mendalam. Ternyata jenis usaha ekonomi yang dikelola oleh masyarakat itu terbagi ke dalam dua kelompok. Pertama, ada jenis usaha ekonomi yang dikelola oleh sendiri, ada juga jenis usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok. Nah, sekarang kita akan belajar apa saja jenis usaha ekonomi yang dikelola oleh sendiri. Usaha ekonomi yang dikelola sendiri merupakan usaha yang dijalankan secara perorangan. Ciri-ciri usaha ekonomi yang dikelola sendiri pada umumnya memiliki modal terbatas. Cara pengolahannya pun sederhana dan dibuka secara perorangan. Tanpa kita sadari, contoh usaha ekonomi yang dikelola sendiri banyak terdapat di lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Nah, salah satunya adalah usaha pertanian. Usaha pertanian yang dikelola perorangan sebagian besar memiliki modal terbatas. Pelaku usaha di bidang ini disebut juga sebagai petani. Dengan lahan dan modal terbatas, memanfaatkan lahan persawahan sebagai tempat untuk menanam berbagai macam jenis tanaman pertanian. Contohnya seperti petani padi, jagung, cabai, dan masih banyak lagi. Usaha ekonomi yang dikelola sendiri selanjutnya adalah usaha perdagangan, baik itu dalam skala kecil maupun sedang. Contohnya pedagang kaki lima, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang yang berjualan di pasar, warung-warung di desa, hingga toko kelontongan. Jenis usaha perseorangan ini tentu tidak memanfaatkan alam, berbeda halnya dengan usaha pertanian. Usaha ekonomi jasa tentu saja sangat berbeda sekali dengan usaha pertanian dan juga perdagangan. Namun, jenis usaha yang satu ini banyak juga dikelola sendiri ataupun perorangan. Contohnya, banyak sekali kita jumpai di sekitar kita bahwa seperti usaha fotokopi, usaha salon, usaha potong rambut atau tukang cukur, usaha laundry, atau bisa juga usaha penjualan pulsa. Nah, semua usaha-usaha tersebut merupakan jenis usaha jasa di mana menawarkan jasa kepada customernya. Jenis usaha ekonomi perorangan yang terakhir adalah industri kecil atau sering kita sebut juga sebagai home industry. Industri kecil biasanya merupakan industri rumahan atau home industry. Contohnya seperti industri souvenir, mebel, tembikar, anyaman, dan juga keramik. Dari sekian banyak industri kecil, biasanya merupakan usaha kerajinan tangan yang memanfaatkan bahan-bahan dari alam, seperti mebel dari kayu dan anyaman dari bahan bambu. Nah, teman-teman semua sekarang jadi sudah pada tahu ya apa saja jenis usaha yang termasuk ke dalam usaha ekonomi perorangan. Nah, sekarang kita akan belajar usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Yuk kita tengok ada apa saja. Usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok adalah usaha yang dijalankan secara bersama-sama, baik dalam modal, kemudian pengelolaan maupun dalam hal bagi hasil. Beberapa usaha ekonomi yang dikelola secara bersama-sama adalah sebagai berikut. Firma. Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh sedikitnya 2 orang. Setiap anggota firma mempunyai hak untuk bertindak atas nama firma. Jenis usaha ekonomi yang dikelola kelompok selanjutnya adalah CV atau persekutuan komanditer.
Ini merupakan perusahaan yang didirikan oleh satu orang pengusaha atau lebih dengan modal dari pengusaha itu dan dari beberapa penanam modal. Nah, kita juga banyak ya melihat beberapa CV-CV yang ada di Kota Bandung. Seperti CV Sandang Sari. Jenis usaha ekonomi selanjutnya yang bisa dilakukan secara bersama-sama adalah PT. PT adalah perusahaan yang modalnya diperoleh dari penjualan saham. Saham adalah surat berharga sebagai tanda keikutsertaan dalam menanamkan modal di suatu perusahaan. Nah, selain firma, CV, dan PT, ada juga BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, yaitu suatu perusahaan negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Sebenarnya ada 3 bentuk perusahaan negara, yaitu perusahaan jawatan atau Perjan, ada perusahaan umum atau Perum, dan juga perusahaan perseroan atau Persero. Nah, ada juga perusahaan daerah. Perusahaan daerah itu merupakan perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Biasanya ada beberapa perusahaan yang kita tahu seperti perusahaan air minum. Nah, itu juga mungkin salah satunya adalah jenis perusahaan daerah yang dananya memang diberikan dari pemerintah daerah. Selanjutnya, usaha ekonomi yang dilakukan bersama-sama secara kelompok ini yang terakhir adalah koperasi. Nah, sering ya kita mendengar koperasi. Apa itu koperasi? Koperasi itu merupakan usaha bersama dalam bidang ekonomi. Kerjasama yang dilakukan dalam koperasi ini biasanya berdasarkan atas prinsip saling membutuhkan dan kesamaan kebutuhan anggotanya. Ada 5 bentuk koperasi di Indonesia, yaitu koperasi konsumsi, simpan pinjam, produksi, jasa, dan juga serba usaha. Dunia bisnis penuh dengan persaingan. Mereka yang memiliki kekuatan modal dan strategi lah yang akan memenangkan persaingan. Sayangnya, dunia bisnis tidak lepas dari praktik-praktik kotor untuk menang, sehingga tercipta persaingan yang tentunya tidak sehat. Diakui atau tidak, banyak pengusaha yang menggunakan trik yang kurang baik untuk menjatuhkan lawan bisnis. Oleh sebab itu, etika bisnis perlu kita pelajari. Etika bisnis merupakan cara melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan masyarakat. Dalam berbisnis, sudah sepantasnya kita melaksanakan etika bisnis dengan baik. Bahkan, kita menjadikan etika bisnis sebagai pedoman bagi seluruh karyawan, termasuk manajemen untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Ada beberapa sikap yang dapat kita lakukan oleh para pelaku usaha dalam menjalin hubungan dengan para pesaingnya, seperti pengendalian diri, mempertahankan jati diri, dan tidak mudah goyah oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi, serta menciptakan persaingan yang sehat. Untuk mendapatkan proyek bisnis bernilai yang sangat besar, tak sedikit pengusaha yang mengabaikan etika bisnis dengan mempraktikkan sifat 5K, yaitu cat balance, kong kali kong, koneksi, kolusi, dan juga komisi. 5 sifat ini dinilai bertentangan, bahkan merusak etika dalam berbisnis, karena dapat menimbulkan praktik-praktik kecurangan dan persaingan yang tidak adil. Apa itu yang dimaksud dengan cat balance? Singkatnya, dalam pengertian yang lebih sederhana, cat balance adalah surat sakti yang diberikan oleh atasan kepada bawahannya dan meminta agar segala hal yang tercantum dalam surat tersebut diperhatikan atau dilaksanakan. Nah, sangat berbahaya sekali kan? Makanya kita harus menghindari sifat tersebut. Etika bisnis yang selanjutnya yang harus kita laksanakan adalah mampu menyatakan yang benar itu benar. Jadi kita harus berani. Jangan pernah merasa takut. Kemudian kita juga menumbuhkan sikap saling percaya antar golongan pengusaha besar dan golongan pengusaha kecil. Dan yang terakhir, kita harus menumbuhkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang disepakati. Maka ketika kita mampu melaksanakannya dengan baik, etika bisnisnya dijalankan, maka kita tidak akan melaksanakan persaingan yang tidak sehat yang akhirnya mengakibatkan hal-hal yang tidak baik. Banyak sekali jenis usaha yang dilakukan oleh manusia. Mulai dari petani, nelayan, karyawan pabrik, pegawai negeri, pedagang, pengusaha, guru, polisi, jaksa, artis, tukang, dan sebagainya.
Usaha setiap orang itu berbeda-beda, namun intinya sama, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu, kita harus menghargai setiap usaha yang dilakukan oleh orang lain. Nah, bagaimana cara kita menghargai kegiatan usaha orang lain? Nah, kita bisa melaksanakan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, kita bisa menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Ya, jangan sekali-kali kita melaksanakan seperti sifat-sifat yang 5K tadi di atas. Kemudian, kita juga harus menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak memiliki sikap iri, dengki atas keberhasilannya. Kemudian kita juga harus menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain. Jangan sekali-kali kita sampai memiliki pikiran meremehkan. Nah, itu tidak boleh. Kemudian yang terakhir, kita juga harus meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Nah, mudah kan? Tidak susah. Maka nanti kita bisa melaksanakan 4 sikap tersebut. Nah, demikian materi yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum.